بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama di dalam majlis ini. Saya diminta takmir untuk isi kajian dan saya katakan saya akan mengajak ibu dan bapak untuk mengkaji kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna, yang memadai bagi orang-orang yang bertanya tentang obat yang bisa menyembuhkan, atau kitab ini disebut juga dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, penyakit dan obatnya, ditulis oleh Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qayyim al-Jauziyah yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab ini ada terjemahannya, kalau mau diikuti dengan terjemahan monggo. Saya akan mengajak ibu dan bapak untuk memperhatikan kepada tekstual asli dari kitab yang ada. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, kepadanya kita selalu minta tolong. Su'ila Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Al-Mutqin Al-Hafiz Al-Naqid Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Al-Salih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Qayyim Al-Jauziyah Zadallahu min fadlih. Ditanyailah Syekh Al-Imam Alim Allama yang demikian menekuni Hafid kritis, namanya Syamsuddin, dipanggil dengan Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Salih Taqiyuddin Abu Muhammad Abi Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaannya. Ma taqulu as-sada al-ulama a'immatud-din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyah. Apa kata-kata pimpinan ulama, imam agama radhiyallahu anhum jami'an tentang seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian? Wa 'alima annaha in istamarat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu. Dan dia sadar bahwasanya jika ujian itu terus saja pasti akan merusak dunianya dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi dam'iha 'an nafsi bi kulli tariq. Sementara orang itu sudah demikian sungguh untuk menolakkan penyakit itu dari dirinya dengan semua cara. Fa ma izdadu illa tawaqqudan wa syiddah. Ternyata ia hanya menambah semakin berat dan parah. Fa mal hilatu fi daf'iha. Apa upaya untuk menghilangkannya? Wa ma tariq ila kashfiha. Apa jalan untuk mengangkatkan penyakit itu? Warahimallahu man a'ana mubtala. Semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang sedang dalam ujian. Mengutipkan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Aftuna majuri, tolong berikan fatwa kepada kami, semoga mendapatkan pahala dari Allah. Fakata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh radhiyallahu anhu menuliskan jawabannya. Dia menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Thabata fi Sahih Bukhari, telah tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga untuk itu obatnya, penyembuhnya. Ya, demikian hadis yang dikutipkan, hadis Sahih Bukhari. Dikala Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, pasti ada obatnya.
Ibu dan bapak para jemaah yang saya muliakan, kita harus meyakini hal ini. Setiap penyakit, apapun namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Nabi yang mengatakan seperti demikian. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berasal dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah. Apabila obat itu pas dengan penyakit yang ada, pasti sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, apapun namanya obat yang ada di dalam kehidupan kita, apakah obat secara tradisional, demikian juga obat secara kedokteran, pas obat itu dengan sakit yang ada, pasti sembuh. Tapi kalau nggak pas, ya nggak sembuh-sembuh. Berapa banyak dokter dengan ilmunya, dengan pengalamannya ngasih obat kepada pasien nggak sembuh, ya nggak tepat, nggak pas. Tapi kalau pas, dia sembuh. Dalam kehidupan harian kita juga demikian. Iya, apapun yang namanya obat itu, kata Nabi SAW, kalau pas mengenai dengan penyakit yang ada, pasti sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi Musnadil Imam Ahmad min hadis Usama bin Syarif, dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarif dari Nabi SAW, dari Nabi SAW mengatakan, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan untuk itu ada obatnya, ada penyembuhnya. Alimahu man alima, tahulah orang yang tahu tentang itu, wa jahilahu man jahilah, dan gak tahulah tentang itu orang yang gak tahu. Wa fi lafz, di dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa' aw dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan untuk itu penyembuhnya atau obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Qalu, kata sahabat, ya Rasulullah, wa mahu? Ya Rasulullah, apa itu yang sakit? Kata Nabi, al-haram, tua. Tua gak ada obatnya. Ya, pasti gak akan pernah jadi muda. Ya tua ya tua. Hadis riwayat Tirmidzi, katanya hadis hasan sahih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang muliakan, demikianlah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya ini, yang menegaskan kepada kita bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan ini harus menjadi keyakinan pada diri kita. Apalagi ketika kita sekarang ini hidup sudah dengan kecanggihan teknologi, pasti ada obatnya. Dan para dokter yang terkait dengan sakit-sakit yang ada pasti meneliti, pasti berusaha untuk mencari obat dari suatu penyakit itu. Di suatu saat pasti akan didapatkan. Wa hadha ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badan wa adwiyataha. Ini merata untuk penyakit-penyakit hati, penyakit roh, penyakit fisik, dan demikian juga obat-obatnya. Wa qajjala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jahil itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama, dan yang akan menjadi obat bagi jahil itu adalah bertanya kepada ulama. Ibu, bapak, para jemaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan kita, apakah penyakit fisik ada obatnya, demikian juga penyakit batin yang disebut di sini, penyakit hati, penyakit roh, ada obatnya. Dan Nabi mengatakan jahil, gak ngerti, gak tahu itu penyakit.
Obat dari jahil adalah bertanya kepada ulama terkait dengan masalah-masalah agama. Jadi apabila ada seseorang yang membiarkan dirinya jahil, berarti dia berpenyakit. Jangan biarkan diri jahil, gak ngerti, terutama sekali dengan masalah-masalah agama yang ada. Nah, untuk itu kita diarahkan mulai dari ia belajar sehingga jadi orang alim, kemudian ia mendengar sehingga juga ngerti, bertanya termasuk dari belajar yang ada sehingga dari nggak tahu kita menjadi tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, terutama sekali di dalam masalah agama, jangan biarkan diri jahil. Jahil itu penyakit, nggak ngerti, dibiarkan diri nggak ngerti, itu penyakit. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya tanya. Dan ayat sudah mengatakan kepada kita, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kalian nggak ngerti. Terkait dengan masalah apa? Masalah agama, tanya ulama. Nah, ulama akan menjelaskan masalahnya. Kalau seseorang membiarkan dirinya jahil, gak ngerti terkait dengan masalah akidah umpamanya, akan terperosok kepada hal-hal yang berbau syirik, takhayyul, khurafat, terkait dengan ibadah umpamanya, karena gak tahu, dia biarkan dirinya tetap gak tahu dan gak mau bertanya, akan terjatuh kepada bid'ah. Ini berbahaya. Jadi jangan biarkan jahil, jangan biarkan diri gak mengerti. Nah, para jemaah yang saya muliakan, kalau terkait dengan kehidupan kita, apa masalah yang ada di dalam kehidupan kita, tanyakan kepada orang ahlinya. Oh, saya terkait dengan masalah ekonomi, tanya orang ahli ekonomi. Oh, masalah kesehatan, tanya dokter. Oh, saya terkait dengan masalah hukum, tanya orang ahli hukum. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan pencerahan dan akhirnya kita selamat dari hal-hal yang akan menjadikan kita terperosok ataupun tergelincir. Makanya kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jahil itu penyakit dan obatnya adalah bertanya. Nah, beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan, kharajna fi safar, kami keluar dalam suatu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajar, ada seseorang di antara kami yang terkena batu, fashajjahu fi ra'si, batu itu melukai kepalanya, thumma ihtalam, kemudian malam-malam orang itu bermimpi, mimpi basah mengeluarkan mani, fasa'ala ashabah, dia tanya teman-temannya, faqal, kata orang itu, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apa menurut kalian saya dapat rukhsah untuk bertayamum? Kata orang-orang, mana jidullah ka rukhsah, gak ada rukhsah, gak ada keringanan untuk kamu. Wa anta taqdiru 'ala al-ma', kamu bisa mempergunakan air. Faghtasala, orang itu mandi, famat, mati orang itu. Falamma qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, ketika kami datang kepada Rasul diceritakan tentang hal itu. Faqal, kata Nabi, qataluhu, mereka membunuh orang itu. Kata Allah, semua Allah membunuh mereka, akan mencelakakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka enggak tanya kalau mereka enggak ngerti? Fa inna ma shifa'ul as-su'al, hanya saja obat dari ketidakpengertian itu adalah bertanya. Inna makana yakfi ayyatayammam wa ya'sir aw ya'sir ala jurhi khirqah, cukup bagi dia bertayamum, kemudian yang luka itu dibalutnya, thumma yamsaha 'alaiha, kemudian dia usap itu, wa yaghsila sa'ira jasadi, dan dia bisa membasuh anggota tubuhnya yang lain. Fa akhbara anna al-jahla da' wa anna shifa'ahu as-su'al, Nabi kasih tahu bahwasanya jahil itu penyakit, kesembuhannya adalah dengan bertanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak,
para jemaah yang saya muliakan, fatal sekali apabila ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu bisa membuat orang celaka, mati. Ini luka, dia ngadu, tadi malam saya mimpi basah mengeluarkan mani, bagaimana bisa saya bertayamum saja? Enggak. Ya, kamu harus mandi. Ternyata mati. Mungkin ketika itu musim dingin dan lukanya barangkali demikian parah, dan kemudian itu disampaikan kepada Rasul. Rasul bilang, mereka itu membunuh orang itu. Gak benar itu, kata Nabi SAW. Ya kenapa? Kalau nggak tahu, ya dia itu nggak bertanya, tanya bu ya, sehingga dengan itu bisa ya tahu bagaimana untuk menyelamatkan seseorang itu. Cukup kata Nabi tayamum, kemudian yang luka itu dibalut, diusap di atasnya, ya sudah cukup kata Nabi SAW. Nah inilah satu di antara bahaya jahil itu bisa mengakibatkan fatal. Makanya ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ya kita harus berusaha mengerti dan paham, dan kalau nggak ngerti, nggak paham, tanyalah agar tidak terjatuh, terperosok ataupun tersesat. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala 'anil Qur'an annahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah shifa berdasarkan ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan 'ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Kalau sekiranya kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa ajam, berbahasa asing, bukan berbahasa Arab, pasti mereka akan mengatakan, kenapa enggak dijelaskan lebih lanjut ayat-ayatnya itu? Apakah Al-Quran itu harus dengan bahasa ajam, bahasa asing, sementara Rasulnya adalah orang Arab? Katakan, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dari Allah dan syifa, penyembuh, obat. Para jemaah sebenarnya potongan ayat mengatakan qul lil ladzina amanu qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dari Allah yang akan nuntun dan syifa, dan akan menyembuhkan. Kemudian ini potongan ayat dalam surat Fussilat 44. Kemudian diturunkan potongan ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu, apa yang Al-Qur'an itu adalah syifa, obat, penyembuh, ya, dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, para jamaah yang saya muliakan, Allah menyebutkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Allah yang bilang Al-Quran itu syifa. Ya, fa'inal Quran kullahu syifa. Al-Quran itu semuanya adalah syifa, bisa menyembuhkan. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berlalu itu, fa huwa syifaa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki warraib. Al-Qur'an itu penyembuh bagi hati dari penyakit jahil, keraguan-raguan, kesamaran. Ya. Falam yunzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama' shifaan qad a'am wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalati da' minal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dari langit penyembuh yang lebih umum, lebih memberikan manfaat, lebih besar, lebih bisa menghilangkan sakit yang ada dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran syifa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan Al-Quran itu syifa? Karena Al-Quran itu adalah kebenaran, kepastian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar, karena Allah yang mengatakan. Allah Maha tahu tentang semua yang ada ini. Kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, beliau
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menurunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha." Berangkatlah serombongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan yang mereka jalani. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehingga mereka datang turun di suatu kampung dari perkampungan orang Arab yang ada. Fastadafuhum, sahabat-sahabat Nabi yang turun di kampung itu minta supaya mereka dijamu, anggap sebagai tamu. Fa'abau ayyudhaifuhum, tapi orang kampung yang ada gak mau menjamu mereka, gak mau menerima mereka sebagai tamu. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, ternyata pimpinan, kepala suku dari kampung yang ada tersengat binatang. Fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'u syai', mereka berusaha dengan berbagai upaya untuk menyembuhkan kepala suku yang ada, ternyata gak bisa sama sekali. Faqala ba'duhum, kata sebagian orang kampung yang ada kepada temannya, "Lau ataitum haula'ir rah alladzina nazalu." Bagaimana kalau kalian datang kepada itu rombongan yang mereka turun pada kita, ada di kampung kita. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai', barangkali di antara mereka ada punya sesuatu. Fa'atauhum, mereka orang kampung yang ada datang kepada sahabat Nabi yang dia datang ke kampung itu. Faqal, kata mereka, ya ibarat, hei rombongan, inna sayyidana ludih, kepala suku kami, pimpinan kami tersengat binatang. Wasa'ina lahu bikulli syai' la yanfa'u, kami sudah berusaha untuk menyembuhkannya dengan berbagai sesuatu, dengan berbagai cara, tapi enggak bermanfaat. Fahal indakum ahadin minkum min syai', apakah pada seseorang kalian ada sesuatu punya yang bisa menyembuhkan? Faqala ba'duhum, kata sebagian sahabat Nabi, wallahi inni la arqi, demi Allah saya bisa meruqyah, walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna, tapi demi Allah tadi kami minta supaya kalian menerima kami sebagai tamu, menjamu kami, kalian kan gak mau menerima kami. Fama ana biraqid lakum hatta taj'alu li ju'la, saya gak mau meruqyah, menyembuhkan kepala suku kalian itu sehingga kalian jadikan atau kalian berikan kepada saya upah. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, mereka berdamai, sepakat dengan sahabat Nabi untuk memberikan upah beberapa ekor kambing. Fantalaqa yadfulu alaihi, sahabat ini datang, dia meludahi kepala suku yang sakit, wayaqra, dan dia bacakan alhamdulillahirabbil alamin, dalam kurung surat Al-Fatihah, dibacakan oleh sahabat tadi kepada kepala suku yang tadi tersengat binatang. Faka'annama nasyita min iqal, sepertinya dia itu sembuh dari ikatan. Semangat lagi. Fantalaqa yamshi, kemudian orang itu berdiri jalan. Wama bihi qalaba, nggak ada apa-apa pada dia. Fa'awfahum ju'lahum alladhi salahuhum alaih, orang kampung yang ada memenuhi apa yang mereka sepakati dari upah tadi. Faqala ba'duhum, kata sahabat-sahabat Nabi yang ada, iqtasimu, bagi dari upah yang didapatkan beberapa ekor kambing yang ada. Faqala alladhi raqa, kata sahabat yang tadi meruqyah, la naf'alu hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gak akan lakukan pembagian itu sehingga nanti kita datang dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Fanadhkura lahu alladhi kan, kita sebutkan, kita ceritakan kepada Nabi apa yang terjadi. Fananzur ma ya'muruna, kita lihat nanti apa yang disuruhkan oleh Nabi kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik, mereka menyebutkan, menceritakan hal itu kepada Rasul. Faqal, kata Nabi, wa ma yudrika anna ruqyah, apa yang memberitahu kamu bahwasanya itu ruqyah? Tsumma qal,
Kemudian kata Nabi, qad asabtum, benar kalian. Iqtasimu, bagilah dari kambing yang ada. Wadribu li ma'akum sahman, tolong ia berikan kepada saya satu bagiannya. Nah, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah dalil atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Buktinya dibacakan oleh seorang sahabat tadi ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah kepada kepala suku yang terkena sengatan binatang tadi, sembuh. Nah, para jemaah yang saya muliakan, sepertinya kepala suku tadi itu gak ada apa-apa. Dia bisa dengan aktivitasnya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa huwa ashal dawa wa aisaru. Ini obat yang paling mudah, yang paling ringan. Walau ahsana al-'abdu at-tadawi bil Fatihah la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi syifa. Kalau sekiranya seseorang itu demikian menekuni pengobatan dengan Al-Fatihah, sungguh dia akan melihat pengaruh yang demikian menakjubkan betapa Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Perlu. Pertama, menanami keyakinan terhadap Al-Fatihah dalam kurung Al-Quran bisa menyembuhkan. Kemudian ditekuni dengan doa, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyembuhkan, karena Allah yang mengatakan Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, obat. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang pengalamannya. Katanya, "Makathu bi Makkah mudda ya'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa." Saya tinggal di Mekah beberapa waktu. Saya ini sakit. Saya gak mendapatkan tabib yang akan menyembuhkan dan gak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Saya mengobati diri saya dengan surat Al-Fatihah. Fa'arana ta'thiran ajiban. Saya melihat bagi surat Al-Fatihah itu ada pengaruh yang demikian menakjubkan. Wa kuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Saya menyebutkan hal itu kepada orang yang mengadukan sakit. Fakana kathirun minhum yabra'u sari'an. Banyak orang yang sembuh karena dia yang membacakan surat Al-Fatihah yang ada. Ini pengalaman pribadi dari Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan kata-katanya tadi. Dia mengatakan, saya tinggal di Mekah beberapa waktu. Saya sakit. Wala ajidu tabiban wala dawa. Saya gak mendapatkan tabib, dokter, dan gak ada obat. Fa'u'aliju. Katanya, fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Saya menyembuhkan diri saya dengan Al-Fatihah. Para jemaah yang saya muliakan, dari apa yang dikatakan oleh Syekhul Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, kalau ada dokter tentu dia akan datang ke dokter. Kalau dulu tabib, kalau ada obat yang direkomendasikan tentu dia akan makan obat itu. Tapi nggak ada katanya. Saya nggak mendapatkan ada tabib, juga nggak ada yang namanya obat. Akhirnya saya menyembuhkan penyakit yang ada pada diri saya dengan surat Al-Fatihah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita mengenal di dalam kehidupan kita sekarang ini ada obat-obat secara tradisional yang kita katakan obat herbal, dan ada obat-obat yang dikatakan, yang direkomendasikan oleh dokter. Para jamaah yang saya muliakan, kalau memang ada obat, ada dokter, berobatlah ke dokter lah, makanlah obat. Tapi saya katakan, di samping itu sertakan dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, secara khusus surat Al-Fatihah, untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Para jemaah yang saya muliakan, kita tidak boleh menafikan keilmuan. Apa yang dikatakan keilmuan
secara tradisional pengobatan herbal itu iya, karena memang ya telah dibuktikan ya apa yang direkomendasikan di dalam pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan madu, dengan ya jinten hitam, habbatus sauda, itu memang iya, ya, dan yang lain-lain. Dan kita di dalam kehidupan kita ya sehari-hari kita juga mengenal ya keilmuan pengobatan tradisional dari daun-daunan, dari ya ramuan-ramuan, dari yang direbus. Lah kan iya, memang iya, ya, bukan gaib. Kemudian kita juga punya dokter yang menyebutkan ini obatnya secara kedokteran. Ya kita minum obat itu. Apakah seseorang itu dengan dokter umpamanya, demikian juga dengan hal-hal yang sifatnya tradisional itu iya. Tapi saya katakan sertakanlah dengan Al-Quran dalam kurung seperti Al-Fatihah yang dibacakan ya kepada diri beberapa kali untuk mendapatkan kesembuhan. Lebih lanjut beliau ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan walakin hauna amrun yang bagi at-tafattun lahu. Tapi di sini ada persoalan yang perlu diperhatikan betul. Wa huwa anna al-adhkar wal ayat awil ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya nafsuha nafi'ah syafi'ah. Bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang bisa menyembuhkan dengan itu pada prinsipnya dia memang bermanfaat dan memang bisa menyembuhkan. Walakin tastad'i qabul al-mahal, akan tetapi butuh juga bagaimana orang yang menerimanya. Wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'thiri, dan kekuatan dari himmah kesembuhan orang yang melakukan pengobatan itu dan pengaruhnya. Jadi yang diobati yakin akan disembuhkan dengan pengobatan yang ada. Yang melakukan penyembuhan dalam kurung dia yang melakukan pengobatan harus yakin. Sama lah kita dengan dokter, datang kepada dokter gak yakin, ya gak sembuh. Yakin sembuh. Dan dokter itu dengan ilmunya, dengan pengalamannya juga yakin bisa menyembuhkan karena dia punya ilmu, karena dia punya pengalaman. Tapi kalau umpamanya yang sakit ini ya gak yakin umpamanya, dan dokter itu gak sepenuh hati atau tabib itu gak sepenuh hati, akhirnya dia gak berhasil. Atau ada penghalang-penghalang yang lain sehingga tidak berhasilnya pengobatan itu. Ibu bapak para jamaah yang saya bilang tadi, saya katakan berapa banyak dokter yang gak berhasil dengan pengobatannya. Kok bisa? Kayak gitu. Padahal dia punya ilmu, dia punya pengalaman, kok gak berhasil. Ya, ketika diberikan obat itu malah si pasien mengeluhkan, dok, kok saya ya pusing makan obat, kok mual, kok jantung saya ya berdebar demikian sangat keras dan kencangnya. Nah kan itu. Jadi para jemaah yang saya bilang itu terjadi karena pasti ada penghalang-penghalang yang terkait dengan hal tersebut. Nah untuk itu, ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan zikir-zikir, ayat-ayat atau doa-doa yang dikatakan itu adalah suatu yang bisa menyembuhkan karena memang atas petunjuk Allah kah atau atas petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita lakukan. Kita lakukan. Saya selalu mengatakan ibu dan bapak, ketika kita sakit makan obat, jadi jangan makan obat saja. Iringkan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika minum obat itu pakai bismillah, setelah obat itu masuk ke dalam perut kita, baca doa yang diantaranya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, tolong hilangkan penyakit ini, tolong sembuhkan ya Allah. Kau yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan sakit sama sekali. Jadi bukan hanya mengandalkan lahiriah dari obat yang ada, tapi juga menyertakannya dengan
apakah itu Al-Quran, doa, atau ayat-ayat yang dikatakan ini ayat yang bisa menyembuhkan dari penyakit yang ada. Ini adalah merupakan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, kita dituntut untuk meyakini karena ini adalah ayat, karena ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada kita. Dan kita memang ketika sakit harus berobat, kemudian disertakan dengan doa-doa yang ada. Dan Nabi SAW mengatakan, "Qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa kalian kepada Allah dan kalian harus yakin akan dikabulkan oleh Allah. Wa alamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin. Ketahui oleh kalian, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bagaimana hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang kita derita hilang dengan obat yang ada. Kemudian doa kita juga gak kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ini yang dikatakan kepada kita. Apa persyaratan-persyaratan yang dikatakan untuk kabulnya doa itu? Perlu kita miliki hidup dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dekat dengan Allah dengan ibadah, hidup secara halal, dermawan di dalam kehidupan. Ini hal-hal yang akan membuat kita bisa sembuh dikala kita sakit. Sembuh. Kenapa? Ya karena dia orang yang hidupnya selalu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimakannya, kehidupannya adalah halal, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang yang dekat dengan Allah dengan ibadahnya, dengan zikir, dengan doanya. Dia orang dermawan. Poin seperti ini perlu ada pada diri kita. Para jamaah yang saya muliakan, perlu ada pada diri kita apa yang akan membuat doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah dengan ibadah. Setelah yang wajib kita lakukan yang sunnah. Saya contohkan selalu bertajuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Nabi yang menceritakan tentang Allah. Allah turun di sepertiga akhir dari malam itu, dengarkan doa hamba-hambanya. Kata Allah, hal min taibin fa'atubu alaih. Mana orang yang tobat, saya terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Mana orang yang minta ampun, kuberikan ampunan kepada dia. Hal min sa'ilin fa'yu'tasulah. Mana orang yang minta, kuberikan permintaannya. Setelah yang wajib, lakukan yang sunnah. Dan kita tahu itu dalam kehidupan kita. Nekuni yang wajib pertama sekali, kemudian yang sunnah-sunnah. Hadis Nabi, hadis Qudsi yang menjelaskan orang yang setelah yang wajib melakukan yang sunnah, hidupnya akan selalu dengan hidayah Allah. Sampai di dalam potongan hadis itu kata Allah, wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia minta kepadaku pasti kuberi. Kalau dia berlindung kepadaku pasti kulindungi. Nah itu yang diceritakan di dalam hadis kepada kita. Seharian kita ada zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Amalkan itu. Seperti Nabi yang mengajarkan doa kepada kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, tolong berikan keafiatan pada tubuhku, pada pendengaranku, pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Ini diantara potongan zikir yang diajarkan oleh Nabi yang kita selalu dituntut untuk hidup dengan zikir-zikir, dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang diajarkan oleh Nabi. Kemudian dermawanlah. Yang saya simpulkan, tidak ada hari tanpa sedekah, berzakat, berinfak. Karena Allah janji orang yang dermawan hidupnya akan selalu dimudahkan oleh Allah. Seperti sakit, kalau sakit akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat mengatakan demikian. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang selalu memberi dalam kurung dermawan, dia bertakwa kepada Allah dalam kurung ikhlas, dia membenarkan janji baik Allah dalam kurung ikhlas,
yakin akan balasan Allah untuk orang seperti itu. Kata Allah, fasanyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia terhadap berbagai kemudahan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dikala sakit pasti ada obatnya dan memang kita harus berobat. Ya, apakah secara kedokteran atau herbal tradisional umpamanya, tapi saya katakan jangan hanya sebatas berobat dengan hal-hal yang bersifat lahiriah ataupun fisik seperti itu, sertakan dengan doa, apakah dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca seperti surat Al-Fatihah, demikian juga dengan zikir-zikir dan doa-doa yang memang itu diajarkan oleh Rasul kepada kita. Ibu bapak para jamaah sekalian, inilah beberapa gambaran yang bisa saya simpulkan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab yang beliau tulis ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berikut, barangkali ada yang menjadi pertanyaan untuk kita bicarakan lebih lanjut, monggo untuk disampaikan. Silakan, apa yang menjadi pertanyaan seputar yang kita kaji ini. Dipersilakan. Enaknya ngaji kalau bertanya. Buka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun suatu ketiga karena keterbatasan seseorang itu berdoanya tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa katakan apa artinya dan sebagainya. Namun dalam keyakinannya bahwa itu permohonan yang betul-betul disampaikan ke Allah. Kira-kira seperti itu, kira-kira boleh atau tidak? Ketika dipertanyakan boleh atau tidak, boleh. Tapi ingat, bahwasanya ayat itu, tekstual ayat itu yang mempengaruhi. Doa yang diajarkan oleh Nabi itu yang mempengaruhi. Itu penting sekali. Jadi kalau umpamanya ada seseorang yang kita katakan dengan keterbatasan dia, iya Allah, iya dengar apa yang menjadi doanya, tapi jangan melalaikan tekstual ayat yang ada. Iya, makanya kita perlu dengan ayat-ayat yang dikatakan ini ayat bisa menyembuhkan. Secara umum ayat Al-Quran itu menyembuhkan, tapi ini dalam praktiknya seperti umpamanya ya Al-Fatihah jelas, ayat kursi jelas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq jelas, dan ayat-ayat yang lain-lainnya ya, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi ya jelas. Jadi para jemaah saya mulakan, kalau pada poin ini saya selalu mengatakan jangan biarkan diri tidak meningkat. Berusaha meningkat, lebih baik dan lebih baik. Makanya saya selalu memberikan semangat. Kita semuanya dari nggak bisa menjadi bisa, tapi ada semangat. Iya, kalau nggak ada semangat, ya nggak akan berubah. Ya dari dulu ya begitu saja. Saya selalu katakan ini loh doa yang diajarkan oleh Nabi. Hafalkan dan amalkan. Dengan itu, ya terjadilah perubahan, terjadilah peningkatan. Sudah dikasih tahu tapi nggak ada kemauan, sampai kapanpun nggak akan pernah lebih baik. Sudah lama saya tahu. Saya selalu contohkan, saya mengajarkan Sayyidul Istighfar, saya bilang hafalkan, saya bilang amalkan dalam jaminan Nabi. Kata Nabi, yang ucapkan ini pagi, siang meninggal, jamin masuk surga. Sore diucapkan, malam meninggal, jamin masuk surga. Sudah dikasih tahu, nggak ada kemauan untuk menghafal. Yang jelas saya dengan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu saja. Nggak ada lebih baik, lebih meningkat. Padahal dia sudah dikasih tahu dengan Sayyidul Istighfar itu. Jadi para jemaah saya katakan kita harus berusaha. Makanya kita harus ngaji. Dengan ngaji kita ini tahu seberapa sebenarnya kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman. Ya Allah, ternyata aku banyak yang belum tahu ya dari agama ini, banyak yang belum mengamalkan. Ya iya, kalau tidak pernah ngaji dia sudah merasa demikian baik. Padahal ketika ngaji, ya Allah, masih banyak yang saya belum tahu dari agama ini, masih banyak yang belum saya amalkan. Sementara usia sudah hampir habis di dalam kehidupan ini. Nah,
Tapi mari menyemangati diri untuk kita lebih baik dan lebih meningkat. Demikian tentang permasalahan yang Bapak kemukakan. Lanjut, pertanyaan berikut. Buka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan Ustaz, doa apa atau doa yang bisa membatalkan sholat, khususnya sholat sunat, yang pada saat sujud barangkali ada ayat-ayat Al-Quran yang sebagai doa, itu apa dibaca sebagian aja atau satu ayat gitu? Para jamaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbi wa huwa sajid fa'kthiru fihi du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud, perbanyak doa di dalam sujud itu. Itu hadis Nabi. Ya. Ketika kita memperhatikan bacaan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata bacaan sujud Nabi SAW tidak satu, banyak. Nah sekarang kita sebagai orang yang beriman, yang sudah sekian lama sholat, punya bacaan sujud itu berapa? Kan gitu. Oh saya hanya bacaan sujud saya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada yang mengatakan saya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kan gitu. Bacaan sujud Nabi banyak loh. Terutama sekali di dalam tahajud Nabi, dalam kurung ketika Nabi sholat sendiri, Nabi membaca doa-doa seperti umpamanya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma firli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan banyak doa Nabi ketika sujud, dan itu dibaca oleh Nabi karena kita dapatkan informasinya dari hadis-hadis Nabi. Ketika kita sujud, bolehkah kita berdoa dengan ayat Al-Quran yang berupa doa? Boleh. Di dalam Al-Quran ada doa-doa yang dikala kita sujud itu kita berdoa dengan doa dari ayat Al-Quran. Boleh. Silakan. Seperti umpamanya dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan potongan ayat Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa-doa yang lain. Kalau dia sholat sendiri dalam kurung seperti tahajudnya, silakan. Mau berapa lama? Saya demikian berharap kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini doa saya sudah hafalkan, saya tahu isinya. Kalau berbahasa Indonesia, umpamanya cukup di dalam hati saya saja. Ya Allah, tolong berikan kesembuhan kepada penyakit aku ya Allah. Kau yang memberikan sakit ini dan Kau yang memberikan kesembuhan. Berikan kesabaran kepadaku. Nah kalau berbahasa Indonesia, hati saja. Yang jelas secara umum hadis Nabi mengatakan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud, perbanyak doa ketika sujud itu. Makanya kalau sholat sendiri seperti tahajud, berlama-lama di dalam sujud dipersilahkan. Karena kita memang yang disukai oleh Allah. Ya, kenapa Allah suka kita dengan posisi sujud itu? Karena semua tubuh kita ini kita rendahkan ke tanah. Kita hinakan diri kita di hadapan keagungan dan kebesaran Allah, dan Allah suka itu. Makanya Nabi mengatakan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud, perbanyak doa ketika sujud itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita, dan insya Allah akan kita lanjut untuk menelusuri apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau lebih dikenal dengan Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kita lihatlah nanti dalam kesempatan berikut dengan izin Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.